Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi Sasono, NIM 2019 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang database manajemen sistem atau DBMS. Terminologi yang DBMS ada entity, atribut, ada data value, record, dan file. Entity di sini contohnya orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya direkam. Contoh entity pada rumah sakit, pasien, dokter, obat, kamar, entity pada universitas, mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan buku. Atribut, setiap entity mempunyai atribut. Atribut sebutan untuk mewakili suatu entity. Contoh, seorang mahasiswa dapat dilihat dari atributnya, misalnya nama, nomor siswa, alamat, nama orang tua, hobi. Atribut data elemen, data field, data item. Atribut di sini ada contoh atribut dengan nama NIM, nama siswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa, dan IPK. Keterangan entity mahasiswa dengan atribut. Data value, data aktual atau informasi yang disimpan pada setiap data elemen atau atribut. Contoh, atribut nama mahasiswa menunjukkan tempat di mana informasi nama mahasiswa disimpan. Data value adalah Adi, Arif, Budi merupakan isi data dari atribut nama mahasiswa tersebut. Di sini contoh atribut dari tabel mahasiswa dan data value. Record atau tabel. Record atau tabel adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entity secara lengkap. Satu record mewakili satu data atau informasi tentang suatu dari sebuah objek, misalnya NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa, dan IPK. Satu record terdiri dari fil-fil yang saling berhubungan untuk menunjukkan bahwa fil tersebut adalah dalam suatu pengertian yang lengkap dan direkam dalam satu record. Ini contoh record 1, record 2, dan record 3. File, kumpulan record-record sejenis yang mempunyai panjang elemen sama, atribut yang sama namun berbeda data value-nya. Dalam satu file terdapat record-record yang sejenis sama besar sama bentuk, merupakan satu kumpulan yang sama. Database manajemen sistem DBMS. Database kumpulan file-file yang mempunyai kaitan antara satu file dengan file yang lain, sehingga membentuk satu bangunan data untuk menginformasikan satu perusahaan instansi dalam batasan tertentu. Set program pengelola, satu paket program yang dibuat agar memudahkan dan mengefisiensikan pemasukan atau perekaman informasi dan pengambilan atau pembacaan informasi dalam database. Database manajemen sistem DBMS, suatu koleksi kumpulan data yang saling berrelasi dan suatu set program untuk mengakses database, membaca data, mengisi data, menghapus data, dan melaporkan data. Di sini ada entitas, ada atribut dokter, spesialis, ada atribut data, time, database digunakan untuk mengatasi masalah redundansi data, pengadaan, inkonsistensi data, kesulitan mengakses data, isolasi data, untuk standaritas, multiplayer user, banyak pemakai, masalah keamanan, security, masalah integrasi, kesatuan, masalah data independen. Redundansi data, penggandaan. Jika file-file dan program aplikasi diciptakan oleh programmer yang berbeda pada waktu berselang cukup panjang, maka ada beberapa bagian data mengalami penggandaan data pada file-file yang berbeda. Contoh, alamat dan nomor telepon dari pelanggan kita tersatu pada file deposito, juga pada file rekening koran, juga file nasabah. Penyimpanan di beberapa tempat untuk data sama disebut redundansi, dan mengakibat pemborosan ruang penyimpanan juga biaya untuk jadi lebih tinggi. Konsistensi data, penyimpanan data yang sama berulang di beberapa file dapat mengakibatkan juga konsistensi tidak konsisten. Contoh, bila suatu ketika pelanggan tersebut pindah alamat dan nomor telepon, maka seharusnya ketika file yang ada tersebut harus diupdate. Bila salah satu saja dari file mengandung data tersebut terlewat diupdate, maka terjadi tidak
Kesulitan pengaksesan data. Pada suatu saat dibutuhkan untuk mencetak data siapa saja pelanggan yang berada di kode pos 507111 padahal belum tersedia program yang telah ditulis untuk mengeluarkan data tersebut, maka kesulitan tersebut timbul dan penyelesaian untuk itu adalah kearah DBMS yang mampu mengambil data secara langsung dengan bahasa yang familiar dan mudah digunakan atau user friendly. Multi-user, banyak pemakai. Salah satu alasan mengapa database dibangun karena nantinya data tersebut digunakan oleh banyak orang dan langsung mudah diakses oleh program yang sama tapi berbeda orang dan waktu. Dalam rangka mempercepat semua daya guna sistem dan mendapat responsi waktu yang cepat, beberapa sistem mengizinkan banyak pemakai untuk mengupdate data secara simultan. Masalah keamanan security. Tidak setiap pemakai sistem database diperbolehkan untuk mengakses semua data. Misalkan data mengenai gaji pegawai hanya boleh dibuka oleh bagian keuangan dan personalia, tidak diperkenalkan bagian gudang, membaca, mengubahnya. Keamanan ini dapat diatur lewat program aplikasi yang dibuat oleh program dengan menggunakan password user level untuk setiap pengaksesan data. Masalah integrasi kesatuan database berisi file-file yang saling berkaitan. Masalah utama adalah bagaimana kaitan antara file tersebut terjadi. Meskipun kita mengerti bahwa file A berkaitan dengan file B, namun secara teknis maka ada file kunci yang mengaitkan kedua tersebut. Masalah data independence, kebebasan. Bagaimana kita mampu mencapai di mana antara program aplikasi dan database pada keadaan terpisah sehingga perintah-perintah dalam paket database bebas terhadap database. Namun perlu pula dipikirkan bagaimana bila ada syarat terhadap database yang ada. Misalnya syarat pengambilan uang tabungan bank adalah harus disisakan paling minimal 25.000. Syarat ini tentu dimasukkan dalam database di bank saja. Namun bagaimana bila suatu ketika syarat telah bergeser dari syarat dulu menjadi 5.000? Di sini program aplikasi dan database yang saling dibangun harus diubah. Dan ini menunjukkan ketika bebasan program yang dibuat terhadap abstraksi data. Sistem yang sesungguhnya tentang teknis bagaimana data disimpan dan dipelihara akan disembunyikan kerumitannya dan kemudian diungkapkan dalam bahasa gambar mudah dimengerti oleh orang. Abstraksi data. Ada data dari user 1, user 2, user N. Ada konseptual, internal skema, dan database. Level fisik, level abstraksi paling rendah yang menggambarkan bagaimana data disimpan dalam keadaan sebenarnya. Level konseptual, level abstraksi data level lebih tinggi yang menggambarkan data apa buat yang disimpan dalam database dan hubungan relasi yang terjadi antara data. Level pandangan pemakai, level view, level abstraksi tertinggi yang menggambarkan satu bagian dari database. Paket bahasa SQL, Structured Query Language, ada DML, ada DDL, DCL, dan Transition Control. Data Management Language atau DML ada berupa select, insert, update, delete, dan merge. DDL ada create, alter, drop, rename, translate, dan comment. Data Control atau DCL ada gain, remove, transition control, ada commit, rollback, dan save point. Data management DML bahasa yang memperbolehkan pemakai untuk atau manipulasi data telah diorganisasikan sebelum di dalam database. Dengan DML berarti akan mengambil informasi yang tersimpan di database, menyimpan informasi baru ke database, mengebut informasi dari database. Secara dasar ada dua tipe DML. Prosedural membutuhkan pemakai untuk spesifikkan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana untuk mendapatkannya. Prosedural membutuhkan pemakai untuk menspesifikkan data yang dibutuhkan tanpa spesifikkan bagaimana untuk mendapatkannya. Paket bahasa prosedural DML ada DB, DBase, Fogbase, sedangkan dalam prosedural DML ada SQL, GPA. DML adalah pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi, merupakan bagian DML yang untuk mengambil informasi disebut query language. Contoh query language: select from, nama tabel, insert into, value nilai di sini untuk memasukkan data,
update nama tabel, set nilai baru, where kondisi untuk mengupdate data yang di dalam tabel, delete nama tabel, where kondisi disusun untuk menghapus tabel. DDL bahasa khusus untuk mengidentifikasikan pola skema database. Satu set pemerintah DDL mengspesifikasikan suatu terapan yang rinci dari pola database yang biasanya tersembunyi dari user pemakai. Perintah dalam DDL adalah create, modify, report, modify struktur. Pengguna database, database manager, database administrator, database user. Database manager satu modul yang menyediakan interface antara penyimpanan data low level dalam database dengan satu aplikasi, program, dan query yang diajukan ke sistem. Database administrator orang yang punya kekuasaan sebagai pusat pengontrolan terhadap seluruh sistem baik data maupun program yang berbasis data. Database user contohnya memakai database ada programmer aplikasi, casual user, ada naive user, ada specialist user. Program aplikasi profesional yang berinteraksi dengan sistem lewat DML yang dibuat dengan bahasa C, software, dan lainnya. Program-program yang dibuat disebut sebagai program aplikasi, misalnya untuk perbankan, administrasi, akuntansi, dan lain-lain. Sintak DML berbeda dengan sintak bahasa komputer umumnya. Casual user pemakai yang telah berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, tetapi memakai bahasa query. Setiap query akan mengajukan query processor yang mengambil data dari perintah DML. Naive user pemakai yang tidak berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa program, tinggal menjalankan satu menu dan proses yang telah ada atau telah dibuat sebelum oleh programmer. Specialist user pemakai khusus yang menuliskan aplikasi database tidak dalam rangka data processing yang tradisional. Aplikasi tersebut diantaranya adalah computer aided design system, knowledge base expert sistem yang menyimpan data dalam bentuk data kompleks, misalnya data grafis dan data. Terima kasih dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.